Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Regina Nanda Aliza. Saya dari kelas Perbankan Syariah C semester 4 dari IAIN Syekh Nurjati Cirebon dengan NIM 2008 203101. Pada video kali ini, saya akan memaparkan materi mengenai inovasi perusahaan melalui teknologi vintage. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkahan rahmat dan hidayahnya kita masih diberikan kenikmatan hingga hari ini. Tak lupa, sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada kita semua selaku umatnya yang insya Allah taat kepada ajarannya hingga akhir zaman. Amin, amin ya rabbal alamin. Baiklah, yang pertama mengenai pengertian vintage. Apa sih vintage itu? Vintage adalah sebuah inovasi pada industri jasa keuangan dengan memanfaatkan teknologi. Biasanya, suatu perusahaan menggunakan teknologi untuk mempercepat dan memudahkan aspek layanan keuangan yang disediakannya. Nah, selanjutnya ada inovasi bisnis. Inovasi bisnis itu merupakan hal yang mutlak dilakukan dalam dunia bisnis. Inovasi bisnis merupakan sebuah perubahan yang dilakukan oleh suatu perusahaan untuk mengembangkan suatu usahanya ke perubahan yang lebih baik. Inovasi bisnis itu merupakan sebuah keharusan dalam berbagai jenis usaha, seperti perusahaan dalam skala kecil, skala menengah, dan skala besar. Selanjutnya ada kisah sukses dari perusahaan yang mendirikan perusahaan vintage. Pada tahun 2015 adalah tahun di mana revolusi digital akhirnya melanda dunia perbankan. Beberapa berita utama menggambarkan bahwa investasi global pada vintage meningkat sebesar 3 kali lipat pada tahun 2013 sampai 2014. Salah satu perusahaan yang menggunakan vintage yaitu Lloyds Banking Group. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Lloyds Banking Group pada tahun 2015 menunjukkan bahwa rata-rata organisasi yang mengadopsi kekuatan digital memiliki pandangan yang lebih percaya diri, mempunyai akses ke pasar yang lebih luas, dan sepertiga lebih mungkin dapat melaporkan peningkatan omset mereka dalam 2 tahun terakhir. Selanjutnya ada transformasi digital Lloyds Banking Group. Sebagai digital 100 leader, prinsip utama dari Lloyds Banking Group sangat sederhana, yaitu berada di tempat yang diinginkan oleh pelanggan. Pada saat ini sudah ada 6 juta pelanggan seluler aktif, dan dari pelanggan tersebut seluler merupakan cara utama untuk online. Pada tahun 2014, lebih dari 40% ada produk baru yang diinginkan oleh pelanggan Lloyds Banking Group, seperti giro, pinjaman pribadi atau kartu kredit, dan dipenuhi melalui digital. Salah satu bagian penting dari kemajuan digital Lloyds Banking Group yaitu membuat flat
platform digital, yang mana hal tersebut dapat mempercepat inovasi baru baik secara internal maupun dengan komunitas vintage. Selanjutnya ada masa depan digital Lloyds Banking Group. Lloyds Banking Group dapat memberi perusahaan vintage ini ke akses 11 juta pelanggan online yang dapat memanfaatkan inovasi semacam ini. Lloyds Banking Group juga akan memainkan peran penting untuk membantu menyediakan akses yang dibutuhkan ke digital. Tetapi, untuk memanfaatkan kekuatan penuhnya, komunitas vintage harus menggabungkan kekuatan dan bekerja sama dengan kemitraan. Nah, selanjutnya ada inspirasi pendiri eToro, jaringan investasi sosial terbesar di dunia. Perusahaan eToro ini merupakan broker trading sosial yang didirikan pada tahun 2007 dan merupakan jaringan startup vintage milik Israel. Pendirinya yaitu Ronen Asia dan David Ring. Broker ini melayani klien yang berasal dari Inggris melalui entitas yang diatur oleh Financial Conduct Authority atau FCA dan melayani klien dari negara lain dengan sebuah entitas separate yang diatur oleh SAISEC. Pada Juni 2015, jaringan eToro tercatat 4,5 juta pelanggan yang terdaftar di 170 negara. Konvergensi perusahaan vintage seperti eToro dan lembaga keuangan terkemuka menunjukkan bahwa kekuatan vintage dan digital terkait gangguan kita tentang dunia lama keuangan. Nah, itu dia materi yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Jadi kesimpulannya, vintage sangat berpengaruh dan bermanfaat kepada perusahaan yang menggunakannya pada era digital saat ini. Mungkin cukup sekian, kurang dan lebihnya mohon maaf, ditutup. Pandanglah pembicaraannya, jangan pandang siapa yang berbicara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.